Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Rizky Aulia dengan NIM 14012041173 dari kelas MB06. Kali ini saya akan membahas tentang analisis keuangan PT Gio Prima. Bisa kita lihat di sini, saya mengambil laporan posisi keuangan dari 2018, 2019, dan 2020. Bisa kalian lihat di sini, ada di sini aset lancar. Aset lancar di sini ada piutang. Piutang usaha. Di 2018, piutang usahanya 4 miliar, 2019 piutang usahanya 7 miliar, dan 2020 piutang usahanya 4 miliar. Bisa kalian lihat di sini juga, piutang usahanya lebih besar di 2019. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan di sini di 2018 ini 28 miliar, di 2019 ini 22 miliar, dan di 2020 ini 21 miliar. Dan bisa kalian lihat juga di sini persediaannya lebih banyak di tahun 2018 dibandingkan di tahun 2020. Nah, total aset lancarnya itu di 2018 40 miliar, di 2019-nya 43 miliar, dan di 2020-nya 34 miliar. Bisa kalian lihat juga di sini, total aset lancarnya itu lebih banyak di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2020 kemarin. Nah, di sini ada aset tidak lancar dan di sini juga ada aset tetap. Aset tetap di tahun 2018 ini 698 juta, di 2019 ini 1 miliar, dan di 2020 ini 7 miliar. Nah, di sini ada total asetnya. Total asetnya di sini di 2018 ada 42 miliar, di 2019 ada 59 miliar, dan di 2020 ada 63 miliar. Nah, di sini juga ada disabilitas jangka pendek, stabilitas dan ekuitas. Nah, di sini ada uang muka penjualan. Uang muka penjualan ini di tahun 2018 82 juta, di tahun 2019 294 juta, di 2020 291 juta. Nah, total disabilitas jangka pendeknya yaitu keseluruhannya di tahun 2018-nya 20 juta 220 balikan lagi. Total disabilitas jangka pendeknya di tahun 2018 20 miliar, di tahun 2019 6 miliar, 16 miliar, di tahun 2020 16 miliar juga. Nah, di sini ada disabilitas jangka panjangnya. Disabilitas jangka panjang, total disabilitasnya di 2018 24 miliar, di 2019 19 miliar, di 2020 18 miliar. Terus ini total ekuitasnya. Total ekuitas keseluruhannya di tahun 2018 17 miliar, di tahun 2019 39 miliar, di tahun 2020 45 miliar. Bisa kalian lihat juga di sini ada pendapatan neto. Pendapatan neto di tahun 2018 42 miliar, di tahun 2020 bisa kalian lihat juga di sini ada pendapatan neto. Pendapatan neto di sini di 2018 ini ada 42 miliar, di 2019 ini 68 miliar, dan di 2020 ini 19 miliar. Laba brutonya di sini di 2018 ini 23 miliar, di 2019 ini 24 miliar, dan di 2020 ini 8 miliar. Penjualannya di sini penjualannya di tahun 2018 ada 101 miliar. Penjualannya di sini ada di 2018 ini ada 1 miliar, di 2019 ini ada 2 miliar, dan di 2020 ini ada 468.000. Apaan sih? 400. Di sini ada penjualan 2018-nya 1 miliar, 2019-nya 2 miliar, dan 2020-nya 468 juta. Nah, di sini laba usahanya di 2018 ini
ada 19 miliar, di 2019 ini ada 18 miliar, dan di 2020 ini ada 4 miliar. Dan bisa kalian lihat juga di sini ada laba ruginya. Di laba rugi ini di 2018 ini ada 15 miliar, dan 2019 ini ada 18 miliar, dan 2020 ini ada 1 miliar. Penghasilan, sini juga ada penghasilannya. Penghasilan ini di tahun 2018 3 miliar, di tahun 2019 5 miliar, dan di tahun 2020 149 juta. Dan di sini ada netonya di 2018 ini 23 juta, di 2019 ini 352 juta, dan di 2020 ini 425 juta. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini hasil laporan keuangan PT Geoprema. Dan selanjutnya, saya mengajak teman-teman untuk menghitung rumus analisis keuangan perusahaan Geoprima. Nah, dan ini laporan keuangan. Kita lanjut aja ke rumusnya. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu sanggup membayar hutang jangka pendek ataupun tidak. Nah, di sini ada yang satu, ada current ratio. Di current ratio ini bisa kita lihat di current asetnya dibagi current disabilitas. Nah, di 2018 ini current asetnya itu 40 miliar dan current disabilitasnya itu 24 miliar. Current aset dibagi current disabilitas. Hasilnya 2. Nah, sedangkan di 2019 ini current asetnya 43 miliar dan current disabilitasnya 19 miliar. 43 dibagi 19 miliar. Hasilnya 2,193. Di 2020 ini current asetnya 34 miliar dan current disabilitasnya 18 miliar. 34 miliar dibagi 18 miliar itu hasilnya 1,834. Nah, di sini juga ada tes rasio. Di tes rasio ini 2018-nya ada current aset, inventories, dan current disabilitas. Nah, di 2018 ini current asetnya 40 miliar, inventoriesnya 1 miliar, dan current disabilitasnya 24 miliar. Gimana sih cara ngitung tes rasio ini? Nah, cara ngitungnya yaitu current aset dikurangi inventories dan dibagi current disability. Nah, di sini current asetnya 40 miliar dan inventoriesnya 1 miliar. 40 dikurangi 1. 40 miliar dikurangi 1 miliar, yaitu 39 miliar. Nah, 39 miliar ini dibagi current disabilitas. 39 miliar dibagi 24 miliar. Hasilnya 1,5093. Dan di 2018 ini current asetnya 43 miliar, inventoriesnya 2 miliar. 43 miliar dikurangi 2 miliar, hasilnya 41 miliar. 41 miliar ini dibagi lagi sama current disability. 41 miliar dibagi 19 miliar. Hasilnya 2,090. Nah, di 2020 ini 34 miliar current asetnya, inventoriesnya current asetnya 34 miliar dikurangi 468 juta. Hasilnya 34 sekian. Dan 34 sekian ini dibagi current disabilitas 18 miliar. 18 miliar hasilnya 1,809. Di sini juga ada average continue period. Nah, ada akun receivable
sama credit sales. Nah, di sini lanjut, di sini ada Verage continue. Di sini ada account receivable. Di 2018 ini account receivable-nya 1 miliar dan credit sales-nya 91 juta. Cara menghitungnya itu akun receivable ini dibagi credit sales ini. Berarti 1 miliar dibagi 91 baru dikalikan 1 tahun. 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, dari hasil akun receivable dan credit sales ini 18,44. Nah, 18,44 ini dikali 365 hasilnya 672,351238. Di 2019-nya akun receivable-nya 2 miliar dan credit sales-nya 208 juta. 2 miliar ini dibagi 208 juta, hasilnya 9,795. Nah, 9,795 ini dikalikan 365. Hasilnya 3575,322529. Nah, di 2020-nya akun receivable ininya 468 juta. Credit sales-nya 208 juta. Hasilnya 2,2396. 2,2396 ini dikalikan 365. Hasilnya 81,487. Nah, kita lanjut ke akun receivable rasio. Nah, di sini ada credit sales dan akun receivable. Nah, di sini caranya credit sales ini dibagi sama akun receivable. Nah, di 2019 ini credit sales-nya 91 juta dan akun receivable-nya 1 miliar. Hasilnya 0,0542. Sekian. Di 2019-nya credit sales-nya 208 juta, akun receivable-nya 2 miliar. Hasilnya 0,1020. Sekian. Di 2020-nya credit sales-nya 208 juta dibagi 468 juta, 468 juta, hasilnya 0,4469 sekian. Lanjut ke inventories. Ini ada inventories server. Di sini ada COGS, yaitu di 2018 COGS-nya 18 miliar, di inventories-nya 1 miliar. 18 ini dibagi 1 miliar, hasilnya 11,15 sekian. Di 2019 ini COGS-nya 44 miliar dan inventories-nya 2 miliar. Hasilnya 21,55 sekian. Di 2020-nya 11 miliar ini dibagi inventories-nya 468 juta. Hasilnya 24,35 sekian. Bagi internal expense. Di 2018 ini operational income-nya 18 miliar dan interest-nya 97 juta. Hasilnya 199,238 sekian. Di 2019-nya EBIT-nya 18 miliar, interest-nya 126 juta. Hasilnya 145,545 sekian. Di 2020-nya EBIT-nya 4 miliar, interest-nya 180 juta. Hasilnya 23,99 sekian. Di sini selanjutnya ada rasio efisien manajemen aset,
yaitu bertujuan untuk menjelaskan beberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan aset dalam penjualannya. Nah, di sini total aset to firm-nya TAO, bisa disebut TAO, yaitu sales dibagi total aset. Di 2020 bisa disebut juga TAO, sama dengan sales dibagi total aset. Sales ini di 2019-nya 1 miliar dan total asetnya 42 miliar ya. Hasilnya 0,040 sekian. Di 2019-nya 2 miliar, total asetnya 59 miliar. Totalnya 0,03 sekian. Di 2020 ini salesnya 468 juta, sedangkan total asetnya 63 miliar. Hasilnya 0,0073 sekian. Nah, yang selanjutnya ada fixed asset turnover. Sales dibagi net fixed asset. Nah, 2018-nya 1 miliar, net asetnya 698 juta. Hasilnya 2,421 sekian. Di 2019-nya salesnya 2 miliar, net asetnya 1 miliar. Hasilnya 1,8037 sekian. Di 2020-nya ada salesnya 468 juta dibagi net aset yaitu 7 miliar sama dengan 0,060 sekian.